sudah terbukti. Maka Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat Bung Niko dimanapun berada. Jumpa kembali di channel saya, Bung Niko. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang kedudukan dan arti penting Pancasila. Nah, pada hari ini merupakan hari bersejarah bagi bangsa kita akan peristiwa pemberontakan gerakan 30 September oleh PKI, dan besok adalah puncak dari peristiwa hari ini yang kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, maka dari itu saya sengaja memberikan materi tentang kedudukan dan arti penting Pancasila. Semoga materi yang saya berikan benar-benar bisa kita ilhami dan kita pahami sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa materinya, mari kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan atau pedoman dalam penyelenggaraan negara kita. Nah, para pendiri negara kita yang disebut dengan The Founding Fathers telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahas dasar negara Indonesia. Adapun tokoh yang memberikan gagasan tentang dasar negara seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang akhir bulan BPUPKI untuk menyebut 5 dasar yang dikemukakannya. Selanjutnya, berbagai usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut diolah lagi oleh Panitia 9 bentukan dari BPUPKI. Itu ya. Nah, kita masih lihat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau tadi masih prolog atau pengantarnya, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah kemerdekaan dalam sidang PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968
dan tersusun secara hierarkis dan piramidal. Artinya, setiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan juga bahwa Pancasila itu tidak berdiri sendiri ya, tiap silanya, tapi selalu ada keterikatan, ada kesatuan yang utuh dan bulat. Yang kedua, kita lihat kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai ya, dasar dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ya, memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi bangsa kita. Pancasila juga memenuhi beberapa fungsi sebagai berikut. Jadi ada fungsi dari Pancasila yaitu menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. Berikutnya, menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila itu sendiri, dan menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global, serta menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Berikut kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga, satu kesatuan nasional atau kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan dengan bangsa lain. Misalnya gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Sejatinya dalam tindakan gotong royong terdapat nilai-nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. Itu kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Berikutnya, kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Nah, yang kelima, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum yaitu sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Berikut, kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal
yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya kita lihat arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Nah, diharapkan mampu untuk membentukkan identitas dan jati diri bangsa agar tidak mudah terbawa arus budaya asing. Berikutnya yang kedua, mengatasi. Arti penting yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Nah, Pancasila memberikan pedoman bagi Indonesia untuk dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Arti penting yang ketiga, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Nah, tujuan bangsa ini sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat, arti pentingnya dijadikan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Nah, dan yang kelima yaitu arti penting sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, jadi Pancasila ini diharapkan mampu, ya, menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara dengan semboyan yang tertuang dalam lambang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Baik, demikian materi saya tentang kedudukan dan arti penting dari Pancasila. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Salam sehat, salam Pancasila.